Gimana sih cara meredam terorisme? Kamu udah pernah tahu caranya? Mungkin salah satu cara buat meredam terorisme adalah dengan gak nyebarin berita bahwa mereka itu ada. Mungkin buat sebagian orang gak nyebarin berita itu rasanya kayak pilihan yang bikin frustasi. Buat sebagian orang, melawan terorisme itu harus lewat kekuatan bersenjata. Tapi sebenarnya cara ngelawan teroris dengan gak nganggep mereka itu ada, itu pilihan bener. Pilihan untuk gak ngebuat berita tentang mereka mungkin cocok sama apa yang pernah dipikirin sama Jean-Paul Sartre ketika menggagas teori eksistensialisme. Sartre ketika ngebuat teori ini sering mikir, manusia seperti apa yang paling sering muncul di kepalanya. Kalau dia sering mikirin teroris, maka dia ngebuat teroris itu ada. Dia akhirnya nyari penyebab kenapa seseorang bisa eksis di kepalanya. Akhirnya dia sadar bahwa obrolan tentang pamannya lebih sering muncul dibandingkan dengan siapapun yang pernah datang ke rumahnya. Ketika kedatangan pamannya berikutnya, dia mulai sadar gimana tone suaranya yang tinggi, gimana gesturnya waktu dia masuk keluar ruangan, dan hal-hal kecil lainnya. Rumahnya mungkin jadi meriah dan semarak ketika pamannya yang punya energi besar datang ke rumah. Akhirnya dia jadi sadar, siapa yang paling eksis, itulah yang paling diingat manusia. Ketika kamu diingat seseorang karena kehadiran kamu, maka saat itu kamu ada. Begitulah teori eksistensialisme muncul. Sebuah logika yang kuat. Jika kamu mau sesuatu hilang, kamu harus hilangkan itu dari kepala kamu. Gimana sih cara hilangin terorisme dari kepala kita? Jawabannya mungkin satu, yaitu keberanian. Kita harus berani buat ngelupain itu. Berani untuk menghadapin apapun yang ada buat jadi nggak ada di kepala kita, termasuk hilangin terorisme dari kepala kita. Teori ini juga bisa dipakai di hubungan percintaan. Kalau kita mau ngelupain seseorang, kita harus menghapus eksistensinya dari kepala kita. Keberanian untuk menghapus memori indah ini yang harus kita punya kalau kita mau move on. Kita harus ngelupain senyum, canda, atau mungkin segala kekonyolan mantan kita. Teori Sartre memang akhir-akhir ini bisa diaplikasikan di dunia digital. Gimana cara seseorang eksis dalam pikiran orang lain? Tentu saja dengan ngebanjirin informasi tentang seseorang. Walaupun orang itu nggak menarik, tapi dengan eksistensi tinggi di dunia digital, maka jadi mungkin banget dia akan memenuhi isi kepala seseorang. Ini cocok sama strategi kampanye, di mana seorang politisi yang mau diingat dan gampang dipilih harus terus eksis di mata pendukungnya. Politisi so eksis ini akan lebih baik dari politisi yang ngomongnya cuma sedikit tapi mengandung kebenaran. Kalau kamu sendiri, eksis di kepala dan di hati siapa aja kira-kira?